Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hari yang diberkati, hari yang penuh dengan keajaiban dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar setiap pujian penyembahan yang kami nyanyikan termeterai dalam hidup setiap kami. Untuk kami boleh menjadi pemuji dan penyembah Engkau yang berkenan. Karena kami memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami kembalikan setiap pujian hormat kami hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari Allah Roh Kudus pagi hari ini berikan pengertian, pewahyuan yang baru untuk kami boleh menangkap sebagian daripada isi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Pagi hari ini kita belajar sama-sama yuk. Dari Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Ulangan 30 19 dan 20. Dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin ya saudara. Pilihlah kehidupan, itulah yang Tuhan mau ya saudara. Ayat yang ke-19 tadi. Kita setiap waktu diperhadapkan ya saudara-saudara dengan pilihan. Pilih, mandi dulu, baca Alkitab dulu, berdoa dulu, macam-macam. Pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau pilih yang mana? Pagi hari ini juga Tuhan ingatkan, pilihlah kehidupan, jangan kematian. Ya saudara-saudara, pilihlah kehidupan buat saya dan keluarga saya, supaya kita ini hidup. Janjinya Tuhan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi bukan buat kita sendiri, tapi ada janji Tuhan buat keturunan setiap kita ya saudara. Ayat yang ke-20-nya dikatakan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi pilihlah kehidupan yang pertama dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-16 di atasnya kita boleh baca ayat ke-16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Saudara, setiap hari dikatakan hari ini bukan? Besok juga bilang hari ini. Setiap hari itu hari ini ya saudara-saudara. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, Tuhan ingatkan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, engkau dan keturunanmu ya saudara, dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-16 tadi, dengan bagaimana mengasihi Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kemarin generasi terdahsyat ada 3 poin ya saudara. Hidup melekat kepada Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, dan berjalan di dalam tracknya Tuhan. Ini adalah juga bagian hidup kita. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Kita adalah penduduk Indonesia, bukan saja bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian,
tapi kita ada di kota Sion, kota yang kita duduki. Itu berlaku juga buat saudara dan saya. Ketika kita memilih untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka kita akan juga mengalami setiap berkat yang Tuhan sediakan di kota masing-masing yang kita ada di tengah-tengah bangsa ini, ya saudara. Yang kedua adalah mendengarkan suaranya. Ayat yang ke-20 tadi, yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mendengarkan suaranya. Saudara, saat-saat ini banyak suara-suara yang membuat kita mati, saudara-saudara. Mau pergi takut, mau kemana enggak jadi, jangan-jangan. Ya saudara-saudara, membuat kita ini jadi khawatir, membuat kita ini tidak bisa bergerak apa-apa. Karena dunia itu memang sedang menekan untuk mematikan apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan, apa yang kita bisa lakukan untuk kita kerjakan. Seperti sudahlah, jangan kemana-mana, di rumah saja, sama juga streaming juga dengar firman, dengar khotbah gitu ya saudara-saudara. Memang itu benar, tapi apa yang Tuhan mau bisa kita lakukan lebih lagi ya saudara-saudara. Karena kita mendengar apa yang Tuhan mau, bukan yang dunia sedang tawarkan buat setiap kita. Kemarin dikatakan warning, waspada ya saudara-saudara. Ketika kita ini punya kewaspadaan untuk diingatkan ya saudara-saudara dengan firman Tuhan, sehingga kita ini bisa dimampukan ketika kita meresponi apa yang Tuhan mau. Seperti cerita di Abraham ya saudara-saudara, janjinya kan nanti kamu menjadi bangsa yang besar. Tapi waktu di Kejadian 22 ketika Ishak itu jadi besar, bawa Ishak persembahkan sebagai korban bakaran. Sepertinya itu bertolak belakang dengan janji Tuhan. Tapi di ayat yang ketiga kalau nggak salah, Abraham itu respon ketika dapat firman, dia dengar firman, nggak mikir lagi. Katanya jadi bangsa yang besar. Ini anak satu-satunya yang saya kasihi, suruh dipersembahkan. Enggak mikir begitu, tapi dikatakan di ayat yang ketiga itu, keesokan harinya Abraham membawa Ishak, membawa bujangnya, membawa kayu, naik ke gunung yang Tuhan akan tunjukkan. Itulah respon hati yang benar ya saudara-saudara. Jadi ketika kita mendengar firman, kita punya respon yang benar. Contohnya seperti Abraham, kita tahu ujungnya Tuhan menyediakan. Bukan Ishak yang mati, tapi Tuhan menyediakan seekor anak domba. Saudara, itulah ketika kita mendengar apa yang Tuhan mau, kita ini punya satu respon hati yang benar untuk mengerjakan bagian kita seperti Abraham. Ujungnya bukan kematian, tapi ujungnya janji firman Tuhan tetap tergenapi. Abraham menjadi bangsa yang besar. Saudara, itulah ketika kita mendengar firman, kita punya kewaspadaan. Waspada, jangan banyak orang yang menyesatkan kamu. Alkitab ngomong begitu ya saudara-saudara. Karena saat-saat ini membuat dunia ini sedang menawarkan untuk kita ini jalan bukan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ayo, perbanyak kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Respon hati yang benar dengan apa yang kita dengarkan ya saudara-saudara, lewat kebenaran firman-Nya. Yang ketiga di ayat yang ke-20 tadi, Ulangan 30 ayat 20, berpaut padanya. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan hidup menurut jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Yang kedua, mendengar firman. Yang ketiga, berpaut padanya. Tuh ya saudara. Dan berpaut padanya. Kalimat berpaut padanya itu ya saudara-saudara, itu adalah tidak menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan berpegang pada
perintah-perintah Tuhan. Kalau di Alkitab berpaut itu ada ketika cerita Rut, ya saudara-saudara, bagaimana Rut itu ikut Naomi, bahwa dikatakan, kemana engkau pergi, disitulah aku pergi. Kemana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ketika Rut berpaut kepada Naomi, ya saudara-saudara, kita pun berpaut kepada Tuhan dengan tidak menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Ya saudara-saudara, biar itu menjadi 3 poin ini. Ketika kita memilih kehidupan, mengasihi Tuhan, mendengar suaranya, berpaut kepadanya. Saudara, janji firman Tuhan ini membuat setiap kita hidup, ya saudara-saudara. Pilihlah kehidupan sehingga tidak ada kematian rohani, tidak ada kematian apapun dalam hidup setiap kita. Karena itu janji Tuhan buat setiap kita. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya saudara, ketika kita mempunyai respon yang benar, pilih kehidupan, maka setiap janji firman Tuhan itu juga menjadi bagian hidup saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, ya saudara. Seperti contoh yang tadi udah saya katakan kepada janji untuk Abraham, pasti itu terjadi, menjadi bangsa yang besar. Kita tahu ceritanya, kita juga harus saudara-saudara berpaut kepada Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita sendiri, karena tidak akan mampu, ya saudara-saudara. Bagaimana pilih kehidupan itu? Apa yang menjadi kekuatan kita? Yaitu firman Tuhan. Di ayat yang ke-14, coba diketayangkan bagian atas lagi, Ulangan 30:14. Nah ini senjata buat setiap kita. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ketika saudara dan saya pilih kehidupan, saudara, tidak dengan kekuatan kita, tapi dengan pedang roh yang Tuhan berikan buat setiap kita, yang menjadi senjata buat setiap kita menghalau semua yang bisa mematikan kepercayaan kita, mematikan iman kita, mematikan semuanya. Ya saudara-saudara, tidak dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita pakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu dikatakan, firman Tuhan itu sangat dekat di dalam mulutmu, di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ya saudara-saudara, jadi ketika saudara dan saya memilih kehidupan, pakai firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, sehingga kita ini tetap terus menjadi orang-orang yang mengikuti jalan-jalannya Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau, dan selalu berpaut kepada Tuhan. Itulah kekuatan saudara dan saya. Firman Tuhan itu gak jauh, ada di dalam mulut kita untuk kita tetap perkatakan. Apa yang kita mau perkatakan yang positif seperti firman, apakah kita mau turut dunia yang negatif. Takut, udah jangan kemana-mana, di rumah aja. Ya saudara-saudara, itu sesuatu yang mematikan untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, keadaan inilah yang membuat setiap kita punya pilihan. Ya saudara-saudara, mari Tuhan ingatkan, pilih kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tidak ada kematian ekonomi, tidak ada kematian iman kita, tidak ada kematian apapun yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi semuanya akan dihidupkan, semuanya akan bergerak, ya saudara-saudara, karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mendengar apa yang Tuhan mau dan berpaut kepada Tuhan. Biar firman Tuhan ini termeterai dalam hidup saudara dan saya.
ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak membangun hidup saudara dan saya, yang dapat mematikan iman kita, yang dapat membuat semuanya tidak hidup, ya saudara. Pilihlah kehidupan, karena dengan kekuatan firman itu kita dapat mengalami setiap janji-janji Tuhan itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Diulang yuk ayat yang ke-20 supaya ini firman. Nah, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Janji firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya saudara. Dan janji Tuhan bukan cuma buat dulu bangsa Israel, tapi buat kita yang menduduki tanah Sion, menduduki tempat-tempat dimanapun kita berada di seluruh Indonesia. Janji Tuhan itu berlaku di seluruh dunia bagi semua orang yang meresponi, ya saudara, untuk memilih kehidupan seperti yang Tuhan mau. Biar firman ini membangun hidup saudara dan saya untuk memilih apa yang dari Tuhan. Itu yang saya dapat sharekan. Saudara, kesempatan ini juga saya mohon maaf buat yang streaming khususnya, yang ngechat ke saya mungkin dari hari Selasa malam belum dijawab. Maaf untuk pengertiannya. Setiap hari saya lihat WA itu 999. Tidak berubah-berubah, saudara. Padahal itu saya udah kerjain, udah jawab gitu ya. Kok masih aja gitu 9, berarti itu mungkin lebih dari itu. Berkurang tapi masuk lagi lebih banyak. Jadi puji Tuhan, haleluya saja saudara-saudara. Dan mohon pengertiannya dan tunggu ya saudara-saudara, Tuhan itu baik. Minyaknya tunggu, nanti Tuhan sediakan. Pasti dapat saudara-saudara, pasti dapat. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau Tuhan sudah sediakan minyak di taman Tuhan, pasti itu harus dialirkan. Tidak mungkin kita simpan, karena itu karya Tuhan. Takut kita juga kalau nggak dialirkan nanti mampet, macet, nggak mengalir, ya saudara. Pasti dapat. Setiap orang yang minta minyak pasti dapat. Tapi tunggu, sabar, ya saudara-saudara. Orang sabar dikasih Tuhan, itu Alkitab yang ngomong. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau chatnya itu belum dijawab. Mohon kesabarannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.